hu biwakti batas ono siro kelawan waktu tertentu utawa tak suluh biadati batas ono siro rutin zikir utawa biadati kelawan bilangan. Ada orang yang memang tidak mau menghitung zikir. Ada orang yang memang tidak mau menghadasi zikir kelawan bilangan. Alasannya nikmat dan rahmat Gusti Allah itu diturunkan kepada kita sudah tidak ada bilangan yang sangat itu. Wa ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Kula panjenengan sedaya iki lek ngitung-ngitung nikmat Gusti Allah sing diwenehi menawi dipikir kersa kalkulasi. Kalau nikmat Gusti Allah yang diturunkan yang diberikan kepada kita tidak bisa dikalkulasi, kenapa kemudian kita wirid kepada Allah seperti itu? Artinya menjadi tidak sebanding ketika kula kali jenengan sedaya iki menghitung zikir kemudian dibandingkan dengan nikmat Gusti Allah yang diberikan kepada kita. Tetapi pada sisi lain, karena manusia itu mahalul khotob wa nisyan, manusia itu tempatnya salah di tempatnya lainnya manusia yang tidak pernah berbuat salah dan juga tidak pernah melakukan kekeliruan. Ya karena ciri manusia itu dalam manusia kira kalau salah atau keliru, ya berarti itu manusia, ya berarti malaikat. Karena manusia itu kan dari kata wakila man wong nusia kante klerok nih kante salah atau khutia. Jadi manusia itu adalah makhluk kotoran manusia. Karena manusia itu sifatnya salah itu, maka untuk tidak melakukan kesalahan dan kekeliruan, kita memang harus pandai-pandai memanfaatkan waktu, kapan kita zikir, kapan tidak zikir, dan berapa jumlah zikir yang harus kita lakukan. Ini tergantung kepada wali. Jadi batasi wilangan 100.000 atau 10.000 atau bahkan 100.000 itu tergantung kepada dirinya sendiri dan waktunya juga diserahkan kepada masing-masing. Pulau Kalimantan sudah diberi kebebasan. Artinya apa harus saya lakukan kalau saya ingin mewajibkan diri kita ini zikir dengan zikir tertentu, jumlah tertentu, waktunya kapan, itu tidak bisa digabungkan oleh siapa saja. Dalam tasawuf syariah biasanya orang melakukan zikir ini pada maghrib sampai isya. Tidak bisa digabung oleh siapapun. Lalu setelah maghrib sampai isya, ia musola yang kamar atau di musola atau barangkali di musola rumah itu. Ya zikir itu siapa dan tidak bisa digabung oleh siapa. Bahkan ketika ada tamu pun ya tidak bakal ditemui. Tapi kalau setelah
istiqomah. Akeh lewat kasus dia berjumlah lebih aktif titik tapi istiqomah. Inna alhamdulillah innal al-a'malu alhamdulillahi atawakkalullah. Jadi amal itu yang paling disenangi oleh Gusti Allah itu ya yang istiqomah sekaligus. Jadi amal yang dicintai dari Gusti Allah, yang disenangi oleh Gusti Allah itu titik. Ini istiqomah adalah kola. Jadi istiqomah ini sekalipun hanya sedikit timbangannya akeh tapi ya sedikit. Jadi maknanya khusus diwakil kemudian al-khusus biadati ini tergantung kepada dua pandangan studio berapa banyaknya apa yang mau dibaca, dan tentu kita tidak perlu bersifat kuantitasnya itu banyak, tetapi bagaimana kontinuitas itu harus tetap kita pertanyakan. Pikir tapi istiqomah itu aturan inna habballahi niku adalah aturan hal yang telah. Wahina idin fala baksa bisubhati lidabtil adat. Dan dalam hal ini terkait dengan hitungan zikir ini fala baksa orang mau bahaya apa. Misalnya kita kalau menjenengan surah ini mau tasbih karena arah pada kesimpulan, misalnya baca tasbih subhanallah 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 la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah al-azim subhanallah wa bihamdihi. Itu apa? Kalau bukan itu ya tak apa, kalau itu ya tak apa, kalau ngatus kalau suci ya tak apa. 1111 ya lagi. Jadi tidak ada bahayanya. Artinya mboten napa-napa panjenengan ngitung. Lah kok panjenengan sedaya iki carane ngitung ya terserah. Ada yang tidak mau pakai tasbih. Ya pakai ini. Pakai ini. Alasannya lagi dihormati. Mereka sudah dihormati. Tapi ada yang mengatakan justru kalau ini sudah biasa kita hormati, pakai tangan dan pakai tidak tangan, ya tangan kita hormati. Tapi kalau kita pakai tasbih maka bukan hanya tangan yang kita hormati, tapi tasbih juga kita hormati. Berarti ada tambah. Ya terserah kita semuanya ini apa yang kita gunakan untuk amal itu akan menjadi saksi bagi kita. Tangan untuk kita gunakan hitungan juga akan menjadi saksi bagi kita nanti di akhirat. Tasbih yang kita gunakan juga untuk akan menjadi saksi pulau kalian panjenengan di akhirat. Sama aja dengan bumi yang kita lakukan, kita jadikan sebagai tempat untuk sujud, itu juga nanti akan menjadi saksi bahwa kita ini pernah melakukan sujud di tempat A. Makanya Rasulullah SAW itu kalau selesai sholat kemudian melakukan sholat sunnah ba'diyah, terutama itu adalah maghrib, itu mundur. Jadi kalau pengimaman mundur sarangka sholat, mundur meneh sarangka sholat, mundur meneh sarangka sholat sampai ke dalam. Karena
melakukan sebagai hitungan untuk melakukan wirid itu juga menjadi saksi nanti di akhir. Sehingga ada yang namanya kias. Tetapi ini kadang-kadang orang sing gak seneng, ya orang sing seneng, ya bergantung kepada alasan masing-masing. Yang penting yang tidak pakai tasbih jangan menyalahkan yang pakai tasbih, yang pakai tasbih jangan menyalahkan yang tidak pakai tasbih. Enak, karena masing-masing punya alasan. Wa'lam lan rusiro anna dzikra rukun thariqah. Zikir itu rukune wong sing lakoni tasawuf utawa usul dumateng Gusti Allah. Orang yang ingin mendapatkan ridha Gusti Allah itu jalannya akan macam-macam. Salah satunya adalah dengan thariqah. Kenapa disebut thariqah? Thariqah itu jalan. Jalan kemana? Jalan menuju ridha Gusti. Caranya untuk mencari ridha Gusti Allah itu adalah rukunnya kudu akeh zikir. Dan zikir ini mesti harus ada orang yang bimbing, namanya mursyid. Karena kalau tidak dibimbing oleh guru, jangan-jangan nanti yang bimbing itu selain guru adalah setan. Sehingga kadang-kadang kalau panjenengan sebagai tidak mengikuti mursyid, maka bisa jadi di tengah jalan akan diselewengkan oleh setan. Karena setan itu pintar setengah mati. Wong pintar setan mesti lebih pintar. Wong alim ya mesti lebih alim. Itu watai setan. Dan setan itu benar senang kalau kemudian orang itu menjadi dari Gusti Allah. Oleh karena itu guru dongeng itu kata kadang-kadang kenceng tapi guru dongeng lihat. Zikir tapi riak yo sebanding dengan zikir benar gitu. Ini bukan setan. Zikir tetapi kadang-kadang juga sum'ah ya tapi sombongnya ya tapi ini bukan setan. Dan karena itu untuk menuju sebuah keikhlasan yang sejati, karena ikhlas itu adalah ruhul amal. Saya ulang, ikhlas itu ruhul amal. Al-ikhlasu ruhul amal. Ikhlas itu rohul amal. Kalau kalian saudara ini punya jasa, punya ruh. Kalau Allah dimiliki orang ruhi, berarti jasa ini tapi jangan ruhi. Namanya manusia apa betul? Saya manusia, namanya mati. Dan itu tidak fungsional. Anaknya Allah itu fungsional karena menyambungnya jasa dengan roh, sehingga bisa berbuat apa saja karena roh itu masih menempel ke jasa. Lah yang namanya amal, ruhul amal, ikhlas itu ruhul amal. Jadi kalau ada amal tidak didasari dengan ikhlas itu tidak fungsional. Padahal kalau manusia jasa teono tapi dano nyawani. Ya saya rasa memberikan manfaat. Lah untuk sampai ke sana harus ada yang bimbing. Bagaimana murid itu dengan zikir bisa benar-benar ikhlas billahi ta'ala sebagai sebuah komitmen yang sering kita baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
tidak karena manusia, tetapi karena Allah. Ikhlas itu adalah jauh dari sifat kibir, sifat riya, sifat sum'ah, sifat hasud. Itu ikhlas. Lah ikhlas itu perlu dilatih, Orang tidak akan bisa melakukan sesuatu dengan ikhlas tanpa latihan. Jadi harus training, latihan dengan latihan. Kalau kita ini sudah sampai kepada titik puncak ikhlas, itu rasa kenyamanannya itu bisa terwujud. Obatnya itu pahit, tetapi karena terpaksa akhirnya minum obat terus. Kalau sudah biasa, maka pahitnya itu hilang, tapi rasanya tambah enak. Jadi harus dipaksa. Longanan ya, longanan kerokokan gak enak, pertama pahit, tapi begitu dipaksa terus-terusan, maka akan sampai kepada puncaknya nikmat rokok. Akhirnya yang betul rokok harus dilatih. Lalu itu sifatnya melatih sehingga sampai kepada titik puncak kenikmatan yang disebut dengan ikhlas dan mahabbah kepada Allah. Dan itu rukun yang harus, yang namanya rukun itu yang harus dilakukan. Di samping rukun miftahut tahqiq, kalau kalian jenengan sedaya ini menyatakan sesuatu bahwa itu benar kenyataannya dan benar adanya, ya harus dinyatakan dalam kata-kata, dalam zikir. Subhanallah, 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 itu kan kata-kata. Tapi kata-kata yang mengandung pernyataan yang terkait dengan kekuasaan itu sendiri, sehingga kata-kata yang kita keluarkan ini selalu mengarah kepada pensucian terhadap Allah. Kunci nyata nih, kenyataan. Lalu mengaku cinta tapi tidak pernah nyebut. Apa cinta itu tidak pernah nyebut? Ya. Justru kalau kita cinta, kemudian ada orang menyebut terhadap yang kita cintai, itu hati berbeda. Kita ingin berbeda. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Gemetar, geredet, mergokan, mergorojak, tapi yang banyak itu mergokan. Jadi kalau orang sudah cinta kepada Allah, mati itu bukan cobaan, tapi harapan. Harapan bukan berarti kepingin mati, tetapi mati itu senang mergo akan berjumpa dengan Allah. Nah, kalau jadi mati wedi. Lah iso mati kalau tadi. Tapi wali-wali Gusti Allah itu mati malah senang. Jadi mati ini malah senang. Mati senang karena apa? Ya karena akan ketemu sama zat yang dicintai. Tapi Allah ini bedanya Allah dengan kalian wali. Nah, wali itu tidak mati. Tapi wali ini Allah justru mati itu merupakan ya tidak ada la khaufun alaihi wa hum yahzanun. Kalau tidak khawatir, malah senang betul bakal ketemu kalian
zat sing dicintai. Itu namanya miftahul taqi. Kemudian orang yang tasawuf itu wirid atau dzikir itu merupakan silahul murid, perjani wong murid itu tegese yang mengikuti tasawuf ini. Jadi ada murid, ada mursyid. Mursyid itu guru, murid itu ya murid. Tetapi kemudian murid itu sekarang di bahasa Indonesia menjadi murid SD, murid SMP. Awal dari itu dan sing karo, artinya murid itu sing karo, sing duwe karo. Jadi lek murid SD ya mereka duwe karo kepingin duwe ilmu tingkat SD, SMP, SMA. Jadi banyak di Indonesia kan, tapi satunya murid itu adalah berlaku bagi orang-orang yang mengikuti tariqah, apa tariqah qadiriyah, nasyabandiyah, syadziliyah dan macam-macam. Ada banyak tariqah yang mutabarak. Wa mansyurul wilayah, orang tidak bakal bisa mencapai posisi wali kalau tidak banyak zikir kepada tidak dengan ini jadi wali ya sih pakai zikir. Inna awliya Allah ila qabul walakum wali itu siapa tidak punya kekhawatiran dan tidak punya apa itu ketakutan dan tidak merasa cemas terhadap masa depan. Kalau ini kan sih punya kecemasan terhadap masa depan. Kok membentang kondisi ini tidak makan apa. Kira-kira solid apa orang. Saya punya kekhawatiran, punya ketakutan, saya punya kecemasan. Wali Indonesia tidak punya. Ini wali Indonesia itu sudah yakin Allah menciptakan sesuatu pasti akan memenuhi kebutuhannya. Masya Allah kalau begitu. PT orang di akal orang Joko iso isu melakukan nyeker warung mulai bodohnya mainnya ceker bodohnya lain itu selain nyeker dia punya akal punya akal bisa dimanfaatkan untuk mencari manusia sehingga tidak punya takut, tidak punya khawatir. Karena Allah Ba'adul Arifin wa Qadqala wa Ta'ala Fadkuruni al-Qurkum dari Gusti Allah Wadkuruni nyebta kabehnya ingsun al-Qurkum akbar al-Qutawa. Kalau kalian kajian seperti ini kalau banyak zikir kepada Allah, insya Allah Allah tidak bakal lupa pada awal lek awal ini itu lali yang Gusti Allah ya bakal dilaleni nggih Gusti Allah. Jadi ya sing tema itu ya sing selalu ini Gusti Allah biar apa dibidik Gusti Allah. Cara kasarannya ini cara kasarannya ya tidak sama sebenarnya, cuma ikhtiar ini pulau kalian dengan ini bisa hanya sebagai tamsil. Pulau ini berkonco, ada konco pulau buahnya misalnya, itu membuat buat usaha berbulan. Tapi si akrab ini satu bulan misalnya. Kalau saya ingin memberikan sesuatu kepada teman saya, lah kira-kira sekali ini sing paling pulau kenal atau sing badan dia? Ya sama ada orang kenal sih. Sekarang apa mulai? Lo kok yang mulai? Paling kurangnya itu kok sendiri kapati. Lah siapa itu? Ya kuwi cenderung kira-kira sopo baik berarti benar. Lah kalau kita iktibarkan dan itu tafsirkan dengan itu, berguru di al-Qur'an, maka rahmat Gusti Allah, rahmat Gusti Allah bakal diberikan kepada orang yang banyak berzikir kepada Allah. Karena Allah al-Qur'an bakal
akeh zikir kepada Allah. Jadi niku Wakala ta'ala Fakulullah yang mengkuda wa'ala junubikum. Awal itu lek dikir Gusti Allah jangan dibatasi oleh posisi Anda. Anda boleh dikir kepada Allah dengan berdiri. Anda boleh dikir kepada Allah dengan duduk. Bahkan dengan berbaring pun juga boleh. Jadi kalau dengan sedaya ini berkaitan batasi dikir kepada Allah ngadeg ya oleh ambek laku ya oleh ambek orang-orang ya oleh ambek bangga ya sing gak oleh kan diremi kan gak mungkin masa mikir wong mikir piye carane kancane supaya kalah dadi dikir itu pikirane wis mergo piye awakmu kan ya betul apa tapi terus ya kalau mau berpikir positif daripada waktu dibuat gitu ya dan itu yang sifatnya kontinu kan lebih baik kita pikir pada Allah kangge sakmene lek disebut kalian Gusti Allah kata sawadu fa inna khairu sadita apa tentang itu ayat yang memenuhi wadah sawadu fa inna khairu sadil ramil ya motor gratis nomor CCTV murid ini ya pilihan life is choice udah itu pilihan yang mau yang api ya api mau yang elek mau tengah-tengah ya tengah-tengah lek mau boleh dari Gusti Allah yang memanfaatkan waktu dengan baik zikir yang boleh dan boleh wa'ala junubikum ya boleh kita melakukan hiburan juga boleh yang tidak boleh adalah melampaui batas artinya kurang penjelasan seperti ini harus bisa ngatur baik ini punya self manajemen kapan harus ini kapan harus ini kapan harus ini ya sengaja baik ini tidak bisa apalagi kalau sudah usia kita ini diatur waktu itu males nah soal saya ngatur dia baik ketika awal ini tidak bisa ngatur awal ini ya walau alam bisawab nah terus bermain ini ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira wong sing iman kepada Allah zikir awam yang pangeranmu itu sudah Allah zikran katsira kawan zikir sing akeh itu ya relatif kalau panjenengan sedaya ana sing ngomong 100 wis akeh tapi ana sing ngomong 100 sedikit saya lebih akeh tapi yang sing ngomong saya lebih 10.000 akeh dan seterusnya tetapi persoalannya tentu bukan hanya kuantitas tapi kualitas zikir omongannya tapi harus tembus minat ini kualitas apalagi kemudian dilakukan dengan perilaku yang kedua juga menunjukkan bahwa yang namanya zikir yang kualitas sebagaimana memenuhi 3 syarat tadi itu yang terpenting adalah kontinuitas artinya istiqomah terus ada kalau ada yang perlu dipertanyakan monggo membaca Al-Quran itu akan dikatakan zikir yang pertama. Yang kedua, apakah suatu kesalahan jika orang itu tidak mengikuti protokol, tapi zikirnya hanya biasanya benar atau salah gitu.
Tolong ini sudah kita baca terkait dengan zikir mojo Quran ini. Syarat ini. Bayangkan ada yang guna bil demi tilawatil kita mengaji dari mana dari kuliah minum. Jadi yang namanya wirid menjilawatil kitab niki sensasi hanya guna bil min dikir. Jadi wirid itu wujudnya kata wirid arah dari itu kita wong sing punya arah. Dikir itu wong sini iling. Jadi maca Quran itu satunya adalah zikir yang paling sahih. Karena itu kitabullah artinya juga kalamullah. Apalagi dua kali dengan sedaya ini yakin bahwa Al-Quran itu adalah kitabullah. Sebagai pernyataan imannya awal dewi amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Salah satunya kitab itu adalah makanya khairukum man ta'allama Quran wa 'allama. Jadi baca Quran itu juga bagian dari wirid atau bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kapan itu disebutkan menurut Sayyidina Ali bahwa orang membaca Al-Quran kalau dia berdiri dalam sholat itu setiap huruf itu ganjarannya 100. Itu sholatnya bentuk sholat. Tapi apa ini kita harus dikuliharkan khamsun wa isruna. Makanya Rasulullah mengatakan afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran. Satemene ibadah sing paling utama bagi umatku adalah maca Quran. Jadi Quran ini ya khairukum man ta'allama Al-Quran walaupun sing apik itu yang terbaik itu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Ya alasannya kalau jadi baca Quran ini juga bagian dari itu. Zikir tanpa tariqah. Zikir tanpa tariqah betul selama Allah ini zikir ini benar-benar bisa menjaga dari penyelewengan atau penyesatan yang dilakukan oleh setan. Artinya ini, kalau dengan sedaya zikir sebanyak-banyaknya boleh, dihitung biro boleh, tetapi kemudian apa zikir ini jangan merasa ini paling benar di antara orang lain. Ketika hal ini sudah punya perasaan terbaik dibandingkan api jadi berarti itu sudah merupakan bagian dari hasil nyelewengan setan. Lah seorang kali minat sebelum itu bisa. Apa itu namanya mengendalikan bahwa awal ini oleh zikir tanpa harus ikut thariqah dan tidak mempunyai perasaan semacam itu, betul. Tapi khawatir kok aku harus biasa ini sepeda kayu lu ya lama jadi lu ya aku ketimbang
Ya termasuk pertanyaan ketiga ini, kalau kemudian kita itu sering apa saja, tetapi karena keluarga yang kami ini masih mempunyai bahwa saya ini terbaik dibandingkan dengan si A, si B, si C. Perasaan-perasaan yang semacam inilah yang